Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kami cintai, kami hormati Ustadzuna Kiai Al-Had Associate Profesor Dr. Haji Saidun Derani, Masya Allah. Ustadzuna Ustadz Haji Insinyur Yuli Harto Faisal, ya, Alhamdulillah, sebagai Ketua DKM. Begitu juga Akhunal Kiram Bapak Wawan, ya, Bapak RW, dan pada Al-Ustadzah Al-Hajjah, ya, Ustadzah Dr. Anda Hajjah Aziza. Tadi sudah saya hafalin sampai sini lupa. Bu Haji apaan? Untung ada backgroundnya ini. Bapak Ibu Al-Hujat, adik-adik yang dirahmati Allah, amin. Apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah. Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati Allah, sore ini luar biasa. Saya sangat bahagia karena di hadapan kita semuanya ini ada regenerasi, insya Allah. Ada anak-anak di sini yang merasa anak-anak angkat tangan. Ya, duluan saya angkat tangan ini. Ya, ini anak-anak ya. Saya juga termasuk anak-anak ya, insya Allah. Ya, anak-anak yang sudah tua. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Yang akan meneruskan perjalanan kita hingga kita berkumpul di surganya Allah. Amin. Masya Allah. Sebelum kita lanjutkan, kita akan baca pantun ya. Nah, ini jangan kalah sama MC. Tapi nggak pakai cakep. Cakepnya sudah diambil Nabi Yusuf. Nanti jawabnya semua, yang ikut menjawab kita akan minta pada Allah agar hatinya selalu bahagia, hutangnya lunas, panjang umur, husnul bertemu di surga. Jawabannya apa? Jawabannya cukup kalimat pertama. Saya akan baca pantun, maka dijawab Masya Allah. Apa ada deh? Masya Allah. Kalimat berikutnya saya baca pantun, dijawab Alhamdulillah. Apa nak? Alhamdulillah. Kalimat berikutnya kalau saya baca pantun, jawabannya Insya Allah. Dan bait keempat, kalimat terakhir, jawabannya Amin. Ya, begitu terus ya. Nanti 4 kalimat ganti lagi paragraf baru, jawabannya sama, diulang lagi. Masya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah, Amin. Coba kita latihan. Ya, kalimat pertama Masya Allah, kalimat kedua Alhamdulillah, kalimat ketiga Insya Allah, kalimat keempat Amin. Are you ready? Oke, Masya Allah, siap-siap. Ini musim pantun. Malam terang bintang bercahaya. Oh, cakep lagi. Cakepnya udah diambil Nabi Yusuf. Masya Allah. Kita ulang ya. Malam terang bintang bercahaya. Hati tenang damai terasa. Nuzulul Quran datang menyapa. Petunjuk hidup untuk semua. Oke ya, karena belum lancar kita tambah lagi. Nah, kita tambah lagi.
Kita tambah lagi yang ada adik-adiknya nih. Anak-anak rajin mengaji, hafal ayat setiap hari. Alhamdulillah dulu ya. Remaja pun tak kalah lagi, insya Allah. Dekat dengan Quran, hati berseri. Amin. Terakhir, karena ada belum ibu-ibu belum disebut, harus sebut bapak-bapak juga ini. Ya. Bapak-bapak, kuatkan iman dengan Quran jadi pedoman. Ibu-ibu majelis taklim penuh harapan. Ilmu bertambah, berkah bertabaran. Jadi ilmu bertambah, berkahnya bertabaran. Masya Allah. Ya, ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah. Nuzul Quran itu setiap hari diperingati atau tidak? Diperingatinya setiap tahun. Oke, diulang. Nuzul Quran itu setiap hari diperingati atau tidak? Tidak, diperingatinya setiap tahun. Bisa tidak kita memperingatinya setiap hari? Bisa, meskipun tidak harus kumpul sebanyak ini. Bagaimana cara memperingatinya? Dengan mendekatkan diri terus kita kepada Al-Quran. Nuzul Quran yang diperingati setiap tahun idealnya nambah ilmu atau tidak? Nambah, pasti. Setelah nambah ilmu harusnya nambah berkah. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, ya, bertambahnya kebaikan plus tambah dekat dengan Allah. Habis pulang dari sini, ukurannya itu tambah berkah. Tambah berkah itu apa? Tambah kebaikannya. Apa saja kebaikan? Ilmunya bertambah, dosanya diampuni, hatinya semakin damai, ya. Kemudian juga semakin bahagia. Tambah berkah. Plus apa? Semakin dekat dengan Allah. Itu ukurannya. Kalau setelah selesai peringatan nuzul Quran tambah nggak damai, tambah khawatir, tambah nggak tenang, maka belum berhasil peringatannya. Setuju? Setuju. Oleh karenanya harus ditentukan kira-kira nih nuzul Quran tahun ini kita nambah amalan apa? Ya, minimal setiap tahun sekali kita evaluasi. Kita coba ingat kembali, kalau perlu dicatat tuh amalan-amalan kita yang ada kaitannya dengan pengamalan ayat-ayat Al-Quran. Tadi ketua DKM ya mengajak kita untuk mencintai masjid, datang ke masjid. Amalan dari ayat Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, naro dari api neraka. Pak Haji udah ngamalin nih. Bagaimana cara ngamalinya? Itu disampaikan, kemudian dipraktekkan dengan mengajak orang, menyemangati orang, memberikan kesempatan, acara untuk orang semakin sadar menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Ya, itu satu. Apalagi nih? Nuzul Quran tahun ini menyisakan apa lagi nih? Ya, oke. Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati Allah. Puasa itu, nih adik-adik ini jawab. Kutiba alaikumusiyam. Lanjut. Kama kutiba. Nah, ujungnya apa ujungnya? La'allakum tattaqun. Apa artinya nak? Ayo, ada yang bisa nggak? Apa artinya la'allakum tattaqun? Agar kalian bertakwa. Masya Allah. Bertakwa itu ayat Al-Quran tuh. Bertakwa itu apa? Secara umum mematuhi perintah, menjauhi
larangan itu bertakwa. Apa perintah Allah dalam Al-Quran? Aqimus shalah, jalankan sholat. Sholat dijalanin, dikerjakan. Itu udah bertakwa kita. Tambah lagi apa? Saum Ramadan, puasa Ramadan, bertakwa kita. Ya, karena menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sholat misalnya, Allah sampaikan as-sholatu tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu kalau dikerjakan maka dia akan mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar atau buruk. Ada enggak orang sholat tapi masih korupsi? Ada? Ada? Ada tidak? Orang sholat tapi suka mencaci maki? Ada. Masya Allah. Ada tidak? Orang sholat tapi hatinya selalu khawatir gak pernah berseri? Ada tidak? Ada. Besok waduh gimana ya? Ada tidak? Orang sholat tapi kalau gak cocok jengkelnya dibawa sampai mati? Ada. Ah ini nih, kok bisa begini? Padahal janji Allah as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Kajiannya banyak tuh, panjang tuh. Kitab-kitab klasik banyak membahas kenapa nih orang seperti ini. Nah, sore ini kehadiran adik-adik ini nanti bisa mengamalkan semua nih. Ya, kita akan rumuskan dengan momentum nuzulul Quran, kenapa ada orang yang secara syariat dia melakukan amalia-amalia yang diperintahkan. Kalau kita melihatnya berarti kita bisa mengategorikannya sebagai orang yang bertakwa. Namun ketika dia tidak ada orang lain melihat, dia korupsi. Ketika tidak ada orang lain melihat, dia bermaksiat. Kenapa begitu? Nah, ayo hadirun adik-adik yang dirahmati Allah. Allah tidak akan salah sebut di dalam Al-Quran bahwa orang yang berpuasa dijanjikan takwa. Rasul ditanya, takwa itu di mana letaknya? Ayo, adik-adik, di mana letak takwa itu? Sifat untuk mentaati Allah letaknya di mana? Gak kelihatan ya? Di masjid? Enggak, di hati. Kenapa? Karena Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, takwa itu di mana? At-taqwa hahuna. Ya, hahuna. Sambil beliau menunjuk dadanya. Berarti takwa itu letaknya di dalam dada, gak kelihatan. Yang kelihatan wujudnya. Dia sholat, nah itu wujud takwa. Dia puasa, nah itu wujudnya takwa. Masya Allah, luar biasa. Di dalam hati. Nah, apa saja yang di dalam hati selain takwa? Ada iman. Maka iman, keyakinan itu letaknya juga di dalam hati, di kolbu. Tidak bisa hanya dibuktikan dengan KTP. Ya, nama ini status orang beriman. Nggak bisa. Karena dia letaknya di dalam hati, kayak yakin gitu, kayak percaya gitu. Nah, percaya itu gimana? Kayak anak kecil, kalau kita jadi bayi, ditimang oleh orang tua kita, bahkan diayun-ayun, ditimang-timang, diumbul-umbulin dikit ya, dilempar-lempar dikit sambil anaknya tertawa-tawa aja, seneng, dia nggak takut. Pak jangan, nanti kalau jatuh gimana? Enggak. Kenapa? Karena anak yakin pada ayahnya yang menggendongnya, tidak mungkin dia menyia-nyiakannya. Betul? Betul. Itu iman yang dahsyat kayak gitu. Nih adik-adik nih dibawa ke sini sama ya para seniornya, ayah bundanya, pengurus DKM, yakin sebenarnya adik-adik akan dimuliakan
oleh para orang tua untuk menjadi penerus nih, sehingga semuanya bisa husnul khatimah, bisa masuk surganya Allah. Nah, oke. Adik-adik masih siap? Oke, ini space dulu karena ada adik-adik juga. Ada spesial untuk adik-adik. Ya. Sudah siap? Ini yang spesial harus lihat sini. Ya, spesial. Saya itu alhamdulillah dulu ngajar TPA cukup lama, 6 tahun. Setelah dari pesantren. Pulang di kampung ngajar TPA, Taman Pendidikan Anak sama Taman Pendidikan Aki-aki. Jadi dari anak, remaja, dewasa sampai orang tua. Alhamdulillah. Jadi masih ingat sedikit-sedikit ya lagu-lagu, ya nada-nada yang kemudian kita buat untuk mengantarkan anak-anak semakin mencintai Allah. Untuk apa? Untuk memperkuat iman. Karena iman itu tidak bisa semakin kuat tanpa cinta. Ayah mencintai anaknya, sangat cinta, maka dia pegang jangan sampai anak jatuh. Ditimang, digendong, nggak rela kalau anaknya jatuh, karena cinta. Kalau kita cinta pada Allah totalitas, maka kita akan yakin banget bahwa apa yang ditentukan oleh Allah kepada kita pasti yang terbaik. Makanya ada tuh yang kita ajarkan dulu, namanya Sayyidul Istighfar. Ada yang hafal nggak, anak-anak? Ada ya? Ayo coba, siapa yang hafal Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi. Sudah hafal? Masya Allah. Belum hafal ya? Ya. Tapi ini ngaji semua, ngaji ya di sini. Masya Allah. Nanti bisa ditambahkan. Sayyidul Istighfar itu kita ubah, ya, bukan liriknya diubah, ya, cuman cara menyampaikan dibuat ramah dengan anak dengan lagu, ya. Bisa didengarkan ya, siap-siap. Nanti yang hafal, nah dikasih hadiah sama panitia. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'ulaka binikmatika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Hafal gak? Belum ya? Nah, nanti kalau diulang-ulang lagi hafal. Nah, agar kita semakin meresapi maknanya, terjemahnya kita baca, ya Allah, ya Tuhanku, tiada Tuhan selain-Mu, penciptaku, dan aku hambamu, dan aku di atas janji-Mu, ku taati semampuku, aku mohon perlindungan dari kejelekanku. Aku akui nikmat-Mu atasku dan dosaku, maka ampuni aku, sesungguhnya tiada ampuni dosa selain-Mu. Itu terjemahannya. Masya Allah. Nanti dihafalin ya. Insya Allah nanti kita bisa catatkan tuh.
ya penggalanya, agar kita semakin memahami, menghayati bagaimana Allah itu sebagai soulmate kita. Sebagai apa? Soulmate. Nah, agar kita semakin mantap, ya, semakin terarah dengan mau menuzul Quran, maka ada rumus spesial untuk adik-adik. Ya, nanti untuk bapak-bapak ada lagi. Ini untuk adik-adik dulu. Apa untuk adik-adik? Rumusnya adalah power. Apa nak? Power. Apa artinya power? Nggak pakai ranger ya. Ya. Power kekuatan. Hurufnya ada apa saja? P, O, W, E, R. Ada 5 huruf. Oke, momen nuzul Quran jadikan pakai rumus power. Apa P yang pertama? Pelajari kisah orang sukses. Ayo, adik-adik di sini ada yang mau jadi dokter? Hah? Halo, ada yang mau jadi dokter? Angkat tangan. Jangan angkat kaki. Nah, tangan doang. Masya Allah ada. Caranya bagaimana ingin jadi dokter? Baca, pelajari kisah-kisah anak yang sukses menjadi seorang dokter. Pengen jadi pengusaha, pengen jadi profesor, pengen jadi alim, pengen mengasuh pesantren, pelajari kisah-kisah mereka. Ada buku menceritakan tentang pengusaha, ya, yang judulnya Anak Singkong, misalnya. Baca atau searching di internet kisah-kisah orang sukses dalam bisnis, dalam ilmu, apa yang diinginkan. Itu P. Apa P tadi? Pelajari kisah orang. Ayo anak-anak, pelajari. Sekali lagi yang kompak, pelajari. Oke. Yang kedua, O. O itu obati hati dengan Al-Quran. Jangan sampai satu hari kita lewati tanpa membaca Al-Quran. Oh, makanya ngaji sini TPA. Ya, kalau libur datang aja ngaji sendiri. Ya, jangan sampai hari kita lewati tanpa membaca Al-Quran. Gak sempet banget dengerin murotal, misalnya. Oh, apa tadi? Oh, obati hati dengan Al-Quran. Setelah O apa? W. Apa itu W? Waspadai banyak kemaksiatan. Kemaksiatan pertama sekarang datangnya dari HP. HP itu bisa sumber maksiat, bisa juga sumber informasi. HP itu kayak pisau. Kalau kita salah megang HP, maka kita salah megang pisau. Harusnya tangan kita kira mangga, dikupas. Harusnya ngupasnya mangga atau tangan? Mangga. Tapi karena dia salah megangnya, salah megang HP, harusnya dia belajar ilmu, tapi dia main game. Di sini ada nggak yang suka main game? Banyak ya. Ya Allah. Masya Allah. Ya. Nah, harus dikurangin. Biasanya 1 jam, kurangilah jadi setengah jam. Kalau biasa setengah jam, kurangi lagi jadi 10 menit. Nah, ingat Allah. Allah harus kita cintai lebih daripada game. Setuju nggak? Setuju, harus setuju. Ya. Game bisa nggak ngantarkan kita hidupnya bahagia? Game nggak bisa. Tapi Allah bisa. Game bisa nggak bikin orang tua kita seneng? Enggak. Tambah marah. Tapi Allah bisa. Pelajari kisah orang sukses, obati hati dengan Al-Quran, waspadai banyak kemaksiatan. Kalau lihat temennya bawa lihat HP, kemudian ternyata dia lihat yang tidak sopan-sopan, ingetin, nggak boleh itu, merusak otak. Gitu ya nak ya. Ingetin, kalau nggak diingetin, kita akan terbawa dan rusak bener otaknya. Naudzubillah. Oh, pelajari kisah orang sukses, obati hati dengan Al-Quran, waspadai banyak kemaksiatan. Apa enyahkan kemalasan diri. Ada nggak kita malas tuh?
Punya nggak rasa malas? Mau bangun tidur malas, mau ke masjid malas, harus dibuang itu. Yakini malas itu temennya setan. Ya. Oke, yang terakhir R. Oke, R apa? Rajin ikut ngaji. Anak-anak ngaji, remaja ngaji, pemuda ngaji, dewasa ngaji, orang tua ngaji. Sampai kapan? Sampai mati. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Harapannya kita berakhir dengan cara yang baik, tempatnya baik, caranya baik, pas melakukan hal-hal yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anak setelah pulang dari sini dapat tip rumus untuk lebih hebat lagi. Apa tadi rumusnya? Power, punya kekuatan. P, pelajari kisah orang sukses. O, obati hati dengan Quran. W, waspadai banyak kemaksiatan. E, enyahkan itu buang kemalasan diri. R, rutin ikut ngaji. Meskipun orang ngomong apa saja, biarin, kita tetap ngaji. Dan ngaji itu terus. Saya yang sudah 47 tahun usianya masih ikut ngaji terus. Kurang, nggak akan pernah selesai belajar. Sampai hidup kita habis waktunya, ilmu tidak akan pernah habis dipelajari. Ya. Kalau di pesantren namanya pepatahnya, nususnya itu never ojolan, tidak pernah pandang usia dalam belajar. Masya Allah, insya Allah ya. Oke, anak-anak sukses, power. Oke ya, jawabannya itu. Siap-siap. Nah, lagi dipoto nih. Anak-anak sukses. Oh, udah ini ya, udah lapar banget jadi nggak kuat. Oke, anak-anak sukses, power. Ayo panitia didengarkan, yang suaranya kencang nanti dapat pahala. Kirain hadiah. Suaranya siap-siap. Anak-anak sukses. Power. P, pelajari gitu ya. P. Pelajari doang. Pelajari kisah orang sukses. P. O. W. E, nyahkan. R, rutin ikut ngaji sampai mati. Masya Allah, rumus untuk anak-anak. Nah, sekarang rumus untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua. Masih ada waktu ya, 5 menit lagi nggak apa-apa Pak Haji ya. Ya, masih 10 ya, bisa alhamdulillah. Bapak Ibu, adik-adik juga bisa mendengarkan. Kenapa? Ada 7 golongan. Ada 7 kelompok orang yang akan dinaungi oleh Allah, di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah. Yang pertama imamun adilun, ya. Dan setelah itu apa? Syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Siapa itu? Remaja, anak-anak remaja, pemuda yang dia bertumbuh dalam ibadah kepada Allah. Nanti kan ada nih temennya adik-adik ini yang bilang, kamu ngapain sih masih kecil kok sholatnya rajin? Gak usah rajin-rajin nanti aja kalau udah gede. Ada nggak yang gitu? Ada ya. Ngapain kamu ngaji, dapat apa? Jawab, dapat naungan Allah, di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah. Siapa itu? Syabun nasyafi ibadatillah. Anak-anak, remaja, pemuda yang hidupnya selalu berada dalam ketaatan ibadah kepada Allah. Masya Allah, naungannya dahsyat. Makanya kira-kira nih di hadapan Allah yang mulia yang mana? Anak-anak, remaja, pemuda yang taat kepada Allah, atau orang tua banget sudah mau wafat taat pada Allah? Mana kira-kira yang lebih baik di sisi Allah? Anak-anak, remaja, pemuda yang taat kepada Allah, bukan aki-aki. Kenapa? Karena bapak-bapak kita ini yang tua-tua, lah kalau belum tobat juga mau cari apa? Terlalu dikit lagi
Tapi kalau anak-anak, Masya Allah, dari kecil sudah taat ibadah terus, rajin ke masjid, Masya Allah, dahsyat. Allah akan kasih bahagia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, takwa sebagai hadiah puasa, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, ternyata tidak bisa sendirian. Kenapa? Ada orang yang fisiknya kelihatan bertakwa, tapi ternyata amalannya di balik layar dia bermaksiat kepada Allah. Harus disertai dengan apa? Dengan sifat berikutnya, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Digandeng lagi nih. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsin. Jadi takwa tidak boleh sendiri, harus muhsin. Nggak pakai tambah alatas ya. Nanti jadi nama ya kompuser ya. Jadi apa itu muhsin? Muhsin itu gini, ternyata kalau kita belajar dari hadis Arba'in yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih, tentang iman, Islam dan ihsan. Ini juga metodologi, sama dengan tadi rumus untuk adik-adik. Lah rumus untuk bapak-bapak ini apa? Iman, Islam, ihsan. Setiap apapun yang kita mau lakukan agar sesuai dengan ridhonya Allah, agar sesuai dengan perintah Allah, masuk dulu lewat pintu iman. Apa itu? Yakin banget amalan itu benar, dilihat Allah, Allah sebagai Khalik dengan sifat-sifatnya tadi. Yang kedua, Islam. Islam itu masuk syariatnya. Kita mau beribadah nih, apa? Ibadah ritual, contoh puasa, harus sesuai dengan rukun syaratnya, syarat rukunnya yang sudah diajarkan dalam ilmu fikih. Lalu masuk pintu ketiga, apa namanya? Ihsan. Makanya kalau iman dan Islam itu menghasilkan ketakwaan, maka disempurnakan dengan ihsan. Nah, apa itu ihsan? Kata Nabi, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kamu beribadah kepada Allah, seakan-akan kamu melihat Allah. Jika tidak mampu melihat Allah, maka seakan-akan Allah melihatmu. Ini rumusnya. Inilah rumus ihsan. Apa itu ibadah? Ibadah itu ada ritual, ada sosial. Nih, kita belajar di sekolah, ibadah. Kerja, mencari nafkah untuk para ayah dan ibu, ibadah. Bermain, ibadah tidak bermain? Ibadah. Semuanya ibadah. Jenisnya aja beda. Ada ibadah ritual atau mahdoh, dan ibadah sosial atau ghairu mahdoh. Seringkali juga disebut ibadah muamalah, muasyarah, bergaul dengan orang, bermasyarakat, itu ibadah. Ketika orang beribadah ritual sendirian, dia hablum minallah. Dan ketika orang beribadah sosial, ghairu mahdoh, bermuasyarah, bermuamalah, hablum minannas, mereka manusia, kita semua harus melihat Allah atau merasa dilihat Allah. Itu ihsan. Itu rumus. Jadi, nah caranya bagaimana? Agar ketika kita kerja, nih, menyiapkan makanan di rumah untuk buka puasa, itu kita merasa melihat Allah. Kita merasa dilihat Allah. Gimana caranya itu? Ya, kadang-kadang kan kalau mau ke masjid baru ingat Allah. Selesai dari masjid, lupa. Ada anak muda mau nyerempet kita pulang dari masjid langsung kita lempar dengan batu. Misalnya, berarti nggak ingat Allah tuh. Di masjid ingat Allah, semakin jauh dari masjid semakin jauh dari Allah. Kok bisa begitu? Caranya bagaimana? Nuzulul Quran kali ini kita harus buat cara
caranya tidak bertentangan dengan Quran karena itu dari Al-Quran, caranya tidak bertentangan dengan hadis karena itu diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat sahibahnya. Bagaimana caranya? Nah, ini dia mau habis waktunya, kita percepat. Bapak Ibu adik-adik, ini adik-adik juga bisa ngamalkan, caranya gampang banget ya. Perhatikan, orang yang muhsin, tadi disebutkan orang yang muhsin itu adalah orang, kalau diterjemahannya teks-teks Al-Quran yang diterjemahkan berbuat kebaikan. Padahal sebelum berbuat kebaikan, muhsin itu sudah melakukan aktivitas. Apa aktivitasnya? Merasa melihat Allah atau merasa dilihat Allah. Ini sama. Nih, kita ini melihat jamaah, kita merasa melihat Allah. Melihat satu sama lain di sini, merasa melihat Allah. Melihat motor, mobil, rumah, melihat kanan kiri alam semesta, merasa melihat Allah. Bagaimana caranya? Agar ketika kita lihat sesuatu langsung ingat Allah. Mau tidak Bapak Ibu? Mau ya? Adik-adik mau nggak caranya? Melihat sesuatu, lihat HP, pegang HP, langsung ingat Allah. Oke. Siap ya? Nah, caranya gampang. Caranya ini disebutkan kalau kita lihat kaji, maka muttaqun, muhsinun sama ulul albab ini satu paket. Tidak boleh dipisah-pisah. Ya. Kenapa? Karena orang bisa muhsin manakala dia ulul albab. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 191. Siapa ulul albab? Allah sampaikan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini rumusnya gampang. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin kita melihat sesuatu apapun, baik benda mati atau benda hidup, makhluk hidup, hewan, apapun di sekitar kita, kita ingin itu menjadi Allah, bukan menjadi zatnya Allah, tapi menjadi sesuatu yang mewakili Allah, keberadaan Allah. Maka caranya adalah apa? Kaitkan dengan Allah. Dikaitkan ya, atau dikoneksikan dengan Allah, dikoneksikan kepada Allah. Kalau bahasa lain apa? Dikomunikasikan kepada Allah. Kalau bahasa sederhananya gimana? Diobrolin kepada Allah. Obrolin pada Allah. Sehingga apa? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Itu terjadi bahwa sesungguhnya Allah akan membersamai terus orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsin. Muhsin itu bukan sekedar berbuat baik. Muhsin itu sebelum dia berbuat baik, ketika dia berbuat baik, setelah dia berbuat baik, dia selalu merasa melihat Allah atau merasa dilihat Allah. Masya Allah. Nah, contoh nih, perhatikan. Contohnya nih, Bapak Ibu, di dalam Quran ada sebuah ayat yang menggambarkan ketika Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu punya sepupu namanya Mistah. Mistah itu du'afa, orang nggak mampu, dibantu hidupnya oleh Abu Bakar terus menerus, semacam ketergantungan. Tapi karena juga namanya saudara, sepupu dibantu terus. Abu Bakar kaya, Mistahnya miskin. Suatu saat ada peristiwa namanya hadisul ifki. Aisyah binti Abu Bakar, Aisyah istrinya Rasulullah itu difitnah. Salah satu yang menyebar fitnah itu adalah Mistah, orang yang selalu dibantu oleh Abu Bakar, ayahnya Aisyah istrinya Rasulullah. Akhirnya hatinya Abu Bakar gimana? Kecewa tidak kira-kira? Kecewa, manusiawi. Tapi nggak boleh lama. Buktinya ditegur sama Allah. Turun ayat Allah. Allah sampaikan, apakah kamu tidak ingin
kamu mendapatkan ampunan dari Allah, meskipun kamu berbuat baik tapi tidak dibalas dengan kebaikan. Akhirnya Abu Bakar langsung, ya aku ingin ya Allah, aku ingin. Akhirnya Abu Bakar segera beringsut, bergeser, move on, terus bantu meskipun Mistah memfitnah. Masya Allah. Berarti apa? Abu Bakar As-Siddiq mampu mengkoneksikan kepada Allah. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dilempari orang Taif karena menyampaikan Islam, Rasulullah ditawari agar orang Taif akan dibinasakan oleh malaikat Jibril, tapi dilarang sama Rasulullah. Apa kata Rasul? Jangan. Mereka nggak tahu, malah Rasul mendoakan. Berarti apa? Dia bisa mengkoneksikan kepada Allah, ngobrolinya kepada Allah. Apalagi yang baik-baik, gampang banget ngobrolinya. Yang berat kadang yang buruk. Kita difitnah, kita dicaci maki. Meskipun buruk kata kita, bahkan kata orang kebanyakan. Ingat, filosofi orang yang bertakwa, yang muhsin. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb, tidak ada yang kau ciptakan, yang kau takdirkan padaku sia-sia. Semuanya bermanfaat. Orang yang mendolimi kita itu untuk mengkoneksikan kita kepada Allah, melatih kesabaran kita, menghapuskan dosa-dosa kita, dan harus mengeluarkan, menghadirkan doa kita kepada Allah untuk dia. Itu rumusnya. Singkatnya, sebelum kita tutup, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, prakteknya gini. Kalau kita mengindra sesuatu, melihat sesuatu, segera obrolin kepada Allah. Obrol kayak kita ngobrol kepada teman akrab kita. Ya Allah, ini orang kerudungnya nggak matching ya Allah. Atasnya warna apa, bawahnya warna apa. Jangan cuma begitu ibu-ibu. Kalau begitu ngobrolnya belum berkualitas, belum muhsin. Bagaimana ya muhsin yang menyempurnakan takwa tadi? Langsung, ya Allah, berkahilah dia ya Allah. Meskipun nggak matching, berkahi ya Allah. Ya Allah, waktunya sudah azan ya Allah. Ya, terimalah ya Allah puasa kami. Billahi taufiq wal hidayah. Jazakumullah, semoga berkah semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.